Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ada kesalahan pada HP-nya tiba-tiba mati. Ya, maka kita ulangi kajian kita ini supaya bisa bisa teratur ya, bisa dipahami dari awal. Baik, sebelumnya jika ada pertanyaan, konsultasi, bisa langsung komen. Insyaallah azza wa jalla kami akan berusaha untuk menjawabnya jika kami mampu, dan jika tidak mampu maka insyaallah kami akan mencari jawabannya, ya, melihat dan merujuk kepada kitab-kitab para ulama dan bertanya kepada yang lebih ahli daripadanya. Baik, sebagaimana kita ketahui, kajian kita adalah membahas tentang ayat-ayat puasa. Supaya puasa kita ini tidak sia-sia, supaya puasa ini mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini kata Allah taala, ya, adalah milik Allah, kata Allah taala. Ya, puasa ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ya, kullu amal ibni adam lahu, seluruh amal perbuatan seorang hamba, ya, anak manusia itu miliknya kecuali puasa, karena puasa adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membahasnya secara langsung. Kemudian juga supaya kita juga mengingat nasihat dari salah seorang ulama besar, Ibnu Ruslan rahimahullah, ketika beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa orang yang melakukan ibadah, melakukan amal saleh tanpa didasari ilmu, tanpa didasari pengetahuan, ya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, ibadah itu yang dibangun di atas kejahilan, di atas kebodohan, mardudah, akan ditolak. La tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin amalan kita ini sudah letih, sudah lesu, dahaga, lapar, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali, tidak mendapatkan buah, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan ada orang yang salat, ya, ada orang yang salat, tetapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya melainkan capek saja. Rasulullah juga mengatakan ada juga orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah selain dahaga dan lapar. Maka kita, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tidak ingin menjadi orang-orang semacam itu. Hanya mendapatkan dahaga, hanya mendapatkan lapar saja, tanpa mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Padahal ganjaran puasa ini bighairi hisab. Pahala puasa ini tanpa ada batasannya. Ya, karena dalam puasa ini, kata sebagian ulama salaf, nisfus sabri, setengahnya kesabaran. Dan kesabaran itu, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang bersabar itu, kata Allah, kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang tidak dapat dijangkau jumlahnya, bighairi hisab, tanpa ada ketentuan. Ya, maka besar sekali pahala kesabaran ini. Dan dalam puasa ini ada sekian banyak kesabaran. Sabar dari syahwat, sabar dari makan, sabar dari minum, ya, sabar dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, ya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, ya, wal jahl, dan kebodohan, ya, maka Allah tidak butuh orang yang meninggalkan makanan dan minumannya itu. Sekedar menahan makanan dan minuman, semua makhluk bisa, bahkan hewan pun bisa. Tetapi ternyata puasa itu lebih dari sekedar menahan makan dan minum. Ya, bahkan sebagian ulama salaf mengatakan orang yang berdusta, ini pendapat Sufyan walaupun lemah, orang yang dusta
suka bohong, ketika berpuasa maka puasanya batal. Ini kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa puasa ini merupakan madrasah, tidak sekedar menahan makan dan minum. Tidak sekedar menahan syahwat. Karena ada tingkatan yang lebih daripada itu. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya telah diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Ya, puasa itu apa sih? Nanti akan kita bahas. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Walaupun mungkin tata caranya berbeda. Walaupun waktunya juga berbeda. Apa tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Oh, ternyata puasa ini adalah batu loncatan supaya kita betul-betul dapat dengan maksimal merealisasikan ketakwaan. Merealisasikan penghambaan kita secara utuh kepada Allah. Yang namanya hamba, kita harus mawas diri, kita harus sadar diri. Kita ini adalah budak, kita ini adalah hamba, kita ini adalah makhluk yang selalu dari silih waktu berganti mendapatkan begitu besar nikmat, begitu besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba hendaknya ikut Tuhan. Tunduk kepada Tuhan kita, tunduk kepada Zat yang selama ini memberikan begitu banyak kenikmatan dan anugerah. Di antara anugerah itu adalah kita masih beriman. Kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan bisa. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka puasa ini adalah jalan ketakwaan. Dan ketakwaan ini bukan sekedar puasa, bukan. Ketakwaan ini banyak. Ya, sebagian orang mudah sekali mengucapkan, mari kita bertakwa. Mudah sekali kan? Bertakwa ini adalah perkataan yang ringan diucapkan dengan lidah, namun sesungguhnya sulit mempraktekannya. Ya, maka takwa itu, ikhwan dan akhwat, definisi daripada ketakwaan itu adalah antaja'al bainaka wa baina sakhatillahi wiqayah. Adalah bagaimana kita ini membangun antara diri kita dengan murka dan siksa Allah satu benteng. Kenapa kita harus membentengi diri kita dari siksa dan murka Allah? Supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan benteng ini tidak mungkin bisa kita bangun secara kokoh dan kuat kecuali satu, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Dua, menjauhi segala bentuk larangan Allah. Dan kita harus mengerti bahwa segala bentuk larangan dan perintah Allah ini kebaikannya, maslahatnya, manfaatnya kembali kepada kita semuanya. Tidak sama sekali akan menjadi keuntungan Allah, sama sekali tidak. Allah tidak butuh sebetulnya ketakwaan kita. Tetapi justru kita yang lebih butuh ketakwaan itu. Ya. Makanya ya dalam kaidah fikih dikatakan sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam Al-Qawaid wa Taqasim, beliau mengatakan asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah. Bahwa syariat itu atau Allah itu tidak memerintahkan kepada kita agar kita melakukan sesuatu kecuali jika sesuatu tersebut mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sesuatu itu murni bermaslahat, murni bermanfaat, sama sekali tidak ada mudarat, tidak ada kerugian sama sekali di dalamnya. Yang kedua, mungkin ada kalanya sesuatu tersebut ada mudaratnya, tetapi manfaatnya jauh lebih besar, manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudarat itu. Ya. Seperti misalnya jihad. Jihad ini adalah syariat Allah. Ya.
Kita harus berada di medan perang ketika ada orang-orang menyerang kita, musuh menyerang kita, maka kita harus berani kemudian melawan musuh itu. Maka di sini jihad ini ada di dalamnya kita harus mengeluarkan tenaga kita secara ekstra untuk melawan musuh ketika menyerang kita. Dalam puasa pun demikian. Dalam puasa ini ada mudaratnya, ada, bukan tidak ada, ada. Kita akan merasakan di dalamnya lapar, dahaga, kita tidak bisa mencampuri istri kita sebagaimana ketika kita tidak berpuasa. Maka ini ada mudarat, ada yang namanya kerugian. Ya, tetapi kerugian ini jika dibanding dengan manfaatnya jauh lebih kecil. Manfaat pada puasa jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada mudarat yang kita dapatkan, daripada kerugian yang kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan yang namanya larangan-larangan Allah. Keharaman-keharaman yang Allah berikan kepada kita itu juga mengandung dua kemungkinan. Pertama, kalau tidak larangan itu ya murni bermudarat, yang kedua larangan itu ada manfaatnya tetapi mudaratnya lebih besar. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka puasa ini menjadi batu loncatan kita untuk mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa ini batu loncatan agar kita betul-betul bisa merealisasikan ketakwaan dan menjauhi segala hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Coba ikhwan akhwat, para ulama menyebutkan begini, ya. Ketika kita dalam kondisi ketika kita dalam kondisi kenyang, kita dalam kondisi perut kita dipenuhi oleh berbagai macam makanan dan minuman. Setelah kita makan kenyang, banyak sekali hal-hal keburukan yang kadang menghantui seseorang. Ya. Setelah kenyang apalagi? Setelah kenyang ngantuk. Ngantuk tidur. Ya. Setelah tidur apa? Tidur dapat manfaat. Tidur itu seringkali membuang waktu seseorang. Ya. Tetapi kalau orang lapar, dia akan semakin semangat dalam beribadah. Ya, maka mustahil orang itu akan semakin banyak mengerjakan kebaikan ketika perutnya kenyang. Itu sangat sedikit sekali orang yang semacam itu. Yang ada malah orang yang kenyang itu semakin malas. Ya. Makanya tidak benar hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Enggak ada ibadah sama sekali. Hadis itu adalah hadis yang palsu atau minimal lemah. Ya, karena pada kenyataannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat sejarahnya, kita melihat sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu Nabi bersama sahabat itu perang, menghancurkan orang-orang musyrikun yang selama ini mengganggu beliau, yang selama ini mengancam nyawa kaum muslimin. Bukan tidur-tiduran dan malas-malasan, tidak. Tetapi justru semakin semangat beribadah, semakin semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita, ya, bahwa ketika idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba, apa kata Nabi? Maka seluruh pintu-pintu surga akan dibuka, sehingga tidak ada satupun yang tertutup. Dan pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada yang terbuka. Kemudian apa? Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Setan-setan akan dibelenggu. Maka di sini ada banyak sekali motivasi, faktor-faktor yang menyebabkan kita semangat untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan ketakwaan di bulan Ramadan ini yang mungkin ketika di luar Ramadan sangat sulit mengerjakannya. Kenapa? Karena pertama, pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, setan yang selama ini mengganggu kita, yang selama ini merayu manusia untuk mengerjakan keburukan dan merayu manusia untuk mengerjakan dosa, dibelenggu. Maka tidak ada daya, tidak ada upaya bagi mereka untuk mengganggu kita. Sehingga kita dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan ini semakin semangat. Semakin mudah saja begitu. Tidak seperti ketika di luar Ramadan.
Salat kita yang dahulu mungkin yang selama ini tidak pernah salat malam 11 rakaat sekarang menjadi mudah. Selama ini orang yang tidak biasa mengerjakan puasa menjadi mudah. Selama ini yang sulit untuk bersedekah sekarang menjadi mudah. Dan demikianlah seterusnya. Ya, maka takwa ini tidak sekedar sebetulnya ya puasa ini bukan makna takwa, tapi bagian daripada ketakwaan. Yang kemudian ketika kita berpuasa akan mudah bagi kita untuk mengerjakan hal-hal lainnya yang bersifat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man lam yada' qawla zuri wal amal bihi wal jahl, falayla lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang ketika berpuasa tetapi masih suka bicara dusta, masih suka berbohong, masih suka ghibah, masih suka namimah, masih suka mengerjakan hal-hal bodoh, masih suka mengerjakan hal-hal kedustaan lainnya, falayla lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka sama sekali Allah tidak butuh ya dengan puasanya orang tersebut. Menunjukkan apa, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Puasa ini ya tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk membiasakan diri melakukan ketakwaan, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka ini madrasah. Maka ini adalah latihan bagi kita untuk merealisasikan ketakwaan sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam puasa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama mengatakan bahwa dalam puasa ini tentunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan setan itu jika ingin mengganggu manusia, dia akan masuk dari pembuluh darah. Dan dari pembuluh darah itu kemudian syaitan ya merayu manusia, mengganggu manusia untuk mengerjakan keburukan. Nah, ketika berpuasa, maka pembuluh darah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadayyiqu. Maka persempitlah pembuluh darah itu supaya setan tidak masuk. Maka dengan berpuasa kita akan mendapatkan tameng dari mengerjakan hal-hal keburukan, karena syaitan pada saat itu tidak mampu lagi menembus tubuh manusia, tidak mampu lagi mengganggu manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu menikah secara lahir dan batin, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Tetapi jika tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini akan menjadi baginya tameng. Tameng dari apa? Tameng dari melihat hal-hal yang diharamkan, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, melakukan apa yang Allah haramkan berkaitan dengan syahwat dan wanita. Maka puasa ini adalah tameng bagi orang yang berpuasa. Nah, ikhwan dan akhwat, kemudian Allah Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, bukan berarti setiap hari kita berpuasa, tidak. Puasa ini hanya kita lakukan beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit, ya, aw ala safarin, atau sedang dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, kemudian dia berbuka, lalu hendaknya dia apa? Yang dia lakukan orang yang safar dan sakit dan tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lainnya.
Ya. Ini adalah hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama ini mudah. Agama ini mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya, Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah tidak ingin memberatkan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Maka di antara hikmah dan kemudahan Allah Ta'ala itu adalah di mana Allah tidak mewajibkan kita berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun tidak. Tetapi hanya mewajibkan kepada kita beberapa hari saja. Yaitu 1 bulan dalam 1 tahun. Maka ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 184 ini Allah menjelaskan tentang sejarah puasa. Ternyata di awal-awal Islam datang, puasa ini ya kewajiban puasa ini tidak harus dikerjakan seluruh umat Islam. Ada pilihan. Ya, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang-orang yang mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa, ya, maka dia wajib mengeluarkan fidyah. Ta'amu miskin. Setiap kali dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini kewajiban dahulu. Ya, ini kewajiban dahulu. Ketika Allah menurunkan ayat ini, diwajibkan puasa Ramadan. Tetapi kewajiban ini masih ada kerenggangan di sana. Masih ada kerenggangan di mana Allah memberikan pilihan, yang mau berpuasa maka silakan, yang tidak berpuasa tetapi dia mampu, dia boleh membayar fidyah. Maka misalnya saya ini, ya saya mampu berpuasa tapi saya tidak mau berpuasa, maka dahulu boleh, tapi dengan catatan apa? Membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kalau dia ya membayar fidyah lebih, maka itu lebih baik. Ya, tetapi wa antasumu khairul lakum, tetapi berpuasa itu lebih baik. Lebih baik daripada membayar fidyah. Ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui akan hal tersebut. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ya, yang patut kita bahas di sini adalah bahwa sebelum kewajiban puasa Ramadan ini, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam untuk berpuasa puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini wajib, ya, dahulu diwajibkan. Kemudian yang kedua, Allah juga mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mengerjakan 3 kali setiap bulannya. Mengerjakan puasa 3 kali setiap bulannya. Ini dulu wajib. Kemudian setelah datang ayat puasa di bulan Ramadan ini, kewajiban itu dihapus, diganti dengan puasa di bulan Ramadan. Makanya sekarang yang kita ketahui adalah bahwa puasa 10 Muharram itu sunnah. Sebagaimana puasa Ayyamul Bid juga sunnah, setiap bulannya itu sunnah, tidak wajib. Yang diwajibkan ini hanyalah puasa Ramadan saja. Ya, hanya puasa Ramadan saja. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa ada di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddah, maka ketika dia berbuka, maka dia harus menggantinya di hari-hari yang lainnya. Maka orang sakit, begitu juga dengan orang musafir yang tidak berpuasa ketika dalam sakitnya, ketika dalam safarnya, ya, karena memang ada kesulitan di sana. Orang safar harus mengeluarkan tenaga, orang sakit harus berusaha untuk berusaha memperbanyak gizinya, dia harus minum obat, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian bagi orang yang tidak safar, yang tidak sakit, artinya orang mukim, orang yang sehat, orang yang bugar, maka baginya ada 2 pilihan. Pilihan pertama,
ya dia berpuasa, maka itu lebih baik kata Allah, fa huwa khairul lakum. Ya faman wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Yang kedua, kalau tidak berpuasa maka membayar fidyah. Ini dahulu, ini sejarah puasa di awal-awal kedatangan Islam. Ya. Maka barang siapa yang berkehendak dia berpuasa, barang siapa yang tidak berkehendak puasa dia berbuka tetapi membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Ya. Tetapi jika dia memberi 2 orang miskin, maka ini lebih baik baginya. Kemudian sebagaimana kita pahami, ya, seperti yang saya isyaratkan pada sebelumnya, bahwa puasa ini mengalami 3 fase, ikhwan akhwat sekalian. Ini menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul hakim, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, tidak langsung tiba-tiba wajib bagi kalian puasa 1 bulan penuh. Nah, ini adalah edukasi yang tidak mendidik. Ya, edukasi yang mendidik itu manakala kita wajibkan ya sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung blok ya begitu saja, tidak. Ada 3 fase. Dalam Musnad Imam Ahmad ya diceritakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, uhillatis shalah 3 ayyam. Ya, salat itu ada 3 fase. Kewajiban mengerjakan salat itu ada 3 fase. Wa uhilas siyamu 3 ayyam. Demikian juga dengan kewajiban puasa, diwajibkan melewati 3 fase. Apa itu? Kemudian ya, ketika puasa, wa amma ahwalu siyam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata faja'ala yasumu min kulli syahrin 3 ayyam. Adapun fase dalam puasa, kewajiban puasa, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau biasa berpuasa ya 3 hari setiap bulannya. Wa shama Asyura, juga selain itu beliau biasa puasa 10 bulan Muharram. Thumma inna Allah farada alaihi siyam. Maka kemudian itu Allah wajibkan bagi beliau puasa apa? 3 hari setiap bulannya dan 10 bulan Muharram. Wa anzalallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian sampai ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu tetapi tidak berpuasa, ini di awal-awal Islam, maka dia wajib memberikan fidyah, 1 orang miskin. Maka ayat ini ketika Allah turunkan, fakana man syaa shoma, maka barang siapa yang mau berpuasa, maka dia berpuasa. Jika dia berkehendak berpuasa, maka dia berpuasa. Wa man syaa at'ama miskina. Ya, tetapi barang siapa yang tidak mau berpuasa, dia wajib memberikan fidyah. Fa ajza'a dzalika anhu, itu sudah mencukupinya. Thumma inna Allah azza wa jalla anzala al-ayat al-ukhra. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat yang lainnya, yaitu syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sampai faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Maka apa kata Mu'adz? Fa'athbatallahu siyamahu 'alal muqimis sahih. Maka ayat ini menghapus hukum ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya, orang yang mukim, yang sehat, tidak dalam kondisi perjalanan, dia boleh berpuasa, dia boleh berbuka tetapi membayar fidyah. Tapi dengan turunnya faman syahida minkumus syahra falyasum ini, ya, tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi pilihan. Wajib semuanya berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa ya bagi siapa saja yang tidak dalam kondisi safar dan tidak dalam kondisi sakit. Ya. Kemudian apa kata Mu'adz? Wa rakhasa fihi lil maridi wal musafir. Tetapi keringanan untuk orang yang sakit dan orang musafir ini masih ada. Wa thabatal it'amu lil kabir alladzi la yastati as-siyam. Dan orang yang tua tidak mampu berpuasa atau kesulitan jika dia harus berpuasa, maka dia mendapatkan keringanan, yaitu memberikan apa? Fidyah. Ya, fahadanil haulani, maka ini 2 tahapan berpuasa. Kemudian apa kata Mu'adz? Wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna ya'tuna an-nisa' ma lam yanamu fa idza namu imtana'u. Nah, kewajiban ini, tata cara berpuasa pada zaman dahulu tidak sama dengan sekarang. Di awal-awal Islam itu kata Mu'adz,
orang itu ketika berpuasa, kemudian datang waktu maghrib, ya, datang waktu maghrib, maka jatah jatah makan dan minum dia itu waktunya hanya dari maghrib tiba sampai sholat isya saja, atau sampai dia tertidur. Ya, jadi batasan orang bisa makan dan minum ketika di malam hari tatkala bulan Ramadan itu hanya sampai sholat isya atau ketika dia sudah tertidur. Ya, kalau sudah itu sudah tidak boleh. Ya, maka sahur dan buka ini digabung jadi satu, yaitu ketika waktu maghrib saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi makan dan minum. Diharamkan bagi para sahabat di awal-awal Islam untuk makan selepas isya. Untuk makan dan minum atau melakukan hubungan suami istri setelah isya itu diharamkan. Itu di awal-awal Islam. Kemudian ada kisah menarik ya di awal-awal itu, ya dikatakan oleh Mu'ad, "Tsumma inna rajulan minal ansari yuqalu lahu Sirmah." Jadi ada kasus di mana salah seorang sahabat Ansar bernama Sirmah kana ya'malu sha'iman hatta amsa. Ya, dia itu ketika berpuasa di siang harinya bekerja keras di kebunnya. Ya, kerja keras. Kemudian ketika datang waktu buka, dia pun pulang ke rumahnya mendatangi istrinya, tanya kepada istrinya, "Ada enggak makanan yang bisa ku makan untuk ku berbuka?" Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Ya, padahal di siang harinya sudah apa? Sudah bekerja keras, letih, lemas, ya, karena berpuasa pula. Tetapi sampai rumah ternyata tidak ada makanan. Maka apa yang dilakukan? Maka istrinya itu mengatakan, "Di rumah tidak ada makanan, tapi aku akan keluar rumah untuk cari makanan untukmu." Setelah istrinya keluar rumah mencarikan makanan, tiba-tiba Sirmah ini membanting dirinya untuk tidur. Ya, rebahan gitu ya, tertidur karena saking capeknya, saking lemesnya. Ya, padahal dia belum berbuka sama sekali. Dan waktu berbuka hanya sampai sholat isya saja. Ketika istrinya datang, mendapati suaminya tertidur. Ya, karena sudah tertidur, maka tidak boleh lagi kemudian dia makan. Ya, besoknya dia puasa lagi. Dalam kondisi apa? Kondisi belum makan di malam harinya, belum buka dan belum sahur pula. Maka tentu dia akan sangat kesulitan. Ya, kelihatan sekali di esok harinya ketika dia harus berpuasa. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad jahida jahdan syadida. Di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya dan menyaksikannya sangat kesulitan dalam berpuasa. Kelihatan sekali dari mukanya, kelihatan sekali dari gelagapnya. Ya, sangat sulit sekali. Faqala ma li qad jahida jahdan syadida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya penasaran, "Wahai sahabat, apa gerangan sehingga engkau sangat lemas sekali di hari ini?" Ya, maka ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni amiltu amsi fajitu hina jitu fa'alqaitu nafsi fanimtu fa'asbahtu hina asbahtu sha'ima." Wahai Rasulullah, kemarin saya bekerja capek seharian. Fajitu hina jitu, ketika datang berbuka aku pulang. Ya, fa'alqaitu nafsi fanimtu, kemudian aku pun merebahkan diriku, ya, kemudian tertidur saking capeknya. Padahal belum berbuka. Fa asbahtu hina asbahtu shaiman. Kemudian hari ini di pagi harinya aku harus berpuasa. Ya, qala wa kana Umar qad asaba minan nisa'i ba'da ma nama. Kasus lain adalah ya, ada riwayat lain di mana Sirmah ini ya di siang harinya di hari berikutnya sampai pingsan dia karena kelaparan yang begitu sangat dahsyatnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di awal-awal Islam, ketika puasa, ketika makan dan minum di malam hari itu hanya sampai sholat isya, ternyata setelah sholat isya, ya, dia tidak tahan. Akhirnya menggaulilah istrinya, dan itu tidak boleh awal-awal Islam. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Kemudian menceritakan, menyesal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa dia telah mencampuri istrinya padahal sudah tidak diperbolehkan di malam hari setelah sholat isya tiba. Maka kemudian Allah memberikan keringanan, fa anzalallahu azza wa jalla uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum.
ya telah dihalalkan bagi kalian di malam hari ketika kalian berpuasa, ya di malam hari bulan Ramadan boleh bercampur dengan istri-istri kalian. Tsumma atimus siyama ilal lail, sampai firman Allah Ta'ala, tsumma atimus siyama ilal lail. Demikian Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kesempatan ini yang sangat singkat kita cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat Islam dan iman hingga kita meninggal kelak. Dan Allah kita berharap dan berdoa kepada Allah, jangan lupa ketika kita berpuasa ini agar segera mengangkat wabah dan penyakit ini dari muka bumi, khususnya negeri-negeri kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.